Dan hak yang keenam, yang terakhir, yaitu an-nasihat, nasihat. Kita telah menjalankan ibadah kepada Allah. Apakah sudah berhenti? Apakah sudah berhenti? Misalnya kita telah menjalankan sholat, apakah sudah berhenti? Belum. Coba nasihatkan ibadah ini kepada yang lainnya. Nasihatkan ibadah ini kepada keluarga kita, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada yang lainnya. Misalnya sholat, kita telah menjalankan sholat, coba nasihatkan sholat ini kepada keluarga. Ya, dan Allah jelaskan, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk menjalankan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika merintahkan hal itu. Perintahkanlah salat. Ya. Jadi jangan sampai berhenti. Ada satu lagi apa? Nasihatkan ibadah ini kepada yang lainnya. Orang yang baik tidak akan menjadi beruntung tanpa memperbaiki. Jadi orang yang baik masih disebut rugi tanpa memperbaiki. Nah, apakah kita termasuk orang yang beruntung dengan kebaikan kita? Kita akan menjadi beruntung dengan kebaikan kita selama kita memperbaiki orang lain. Nabi kita SAW adalah seorang yang baik, sebaik manusia. Beliau pun adalah orang yang memperbaiki manusia. Jadi kita termasuk orang yang beruntung apabila kita orang yang baik dan memperbaiki orang lain. Apa dalilnya? Surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr, kata Allah, demi waktu, demi masa. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Sampai-sampai Allah bersumpah dengan waktu yang lain. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal duha, demi waktu duha. Wal laili, demi waktu malam. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Jawabannya karena waktu ini sangat berharga sekali. Sampai-sampai Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa menyia-nyiakan waktu ini lebih berbahaya daripada kematian. Menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian. Kenapa? Kenapa demikian? Karena kalau kematian itu hanya akan memutuskan seseorang dari dunia dan para penghuninya. Adapun menyia-nyiakan waktu itu akan memutuskan, memisahkan seseorang dengan Allah dan hari akhirat. Jadi waktu sangatlah berharga. Sampai-sampai Nabi kita SAW memberikan wasiat. Wasiatnya, iktanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Ada yang hafal? Ada hadiah di panitia? Ada yang hafal? Yang pertama, syababaka qabla harami. Manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Manfaatkanlah. Yang kedua, wasihataka qabla saqami. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqri. Manfaatkanlah waktu kayamu sebelum datang waktu kefakiran. Yang keempat, wa faraghaka qabla syughli.
Manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Yang kelima adalah wasihataka qabla mautik. Manfaatkanlah, gunakanlah apa? Kesehatanmu, hidupmu, wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Itu 5 nasihat yang Nabi SAW nasihat kepada umatnya, terus kepada kita. Tapi demi masa kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, pasti rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang beriman dan beramal saleh. Ini adalah orang yang baik, iman dan amal saleh. Nah, kita akan beruntung. Ingat, kita akan beruntung kalau kita melanjutkan ayat itu. Apa lanjutannya? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Memberikan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Ini apa? Memperbaiki. Jadi kita akan beruntung selama kita menjadi orang baik dan memperbaiki. Ya, memperbaiki. Jadi jangan sampai ibadah tidak menasihatkan kepada orang lain. Jangan sampai kalah dengan makanan, ya banyak. Kalau beli makanan di sana enak banget, murah. Kenapa dengan ibadah kita tidak nasihatkan? Orang yang mengabaikan salat, orang yang meninggalkan salat, kita nasihatkan. Salatlah. Bukan hanya nikmat. Salat itu adalah kebahagiaan dunia akhirat. Nah, ini di antara 6 hak dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala disebut oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala. Ulang lagi. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, mutaba'ah. Yang ketiga, lihat ibadah adalah kebaikan dari Allah. Yang keempat, lihat bahwa ibadah ini banyak kekurangan. Yang kelima, perbaiki ibadah dengan ihsan, hadirkan ihsan. Yang keenam, an-nasihat. Coba ibadah ini dinasihatkan kepada yang lainnya. Ini diantara 6 hak dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.